Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan saya. Mari kita berbincang. Tapi bincangnya di dalam aja karena di luar dingin. Itu lihat itu. Tuh semua itu adalah embun pagi yang sangat dekat ke bawah. Jadi dingin. Yuk kita ke dalam aja. Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Oke, tadi saya coba mau bincang di luar, tapi dingin ya, karena ya musim gugur sudah mulai temperatur berkurang. Jadi kita bincangnya di dalam saja. Baik, topik kita kali ini yaitu sambungan dari konten saya tentang perceraian kemarin. Nah, sekarang intinya kemana wanita Indonesia itu kalau sudah bercerai, ya kemana? Nah ini di sini di Belgia peraturannya kalau si wanita atau orang yang datang dari negara asing ke sini, kalau dia sudah ada 5 tahun tinggal di Belgia, dia boleh tetap tinggal walau sudah bercerai dengan suaminya ya, atau dengan istri juga ya. Ini timbal balik ya. Jadi kalau sudah 5 tahun dia bisa tinggal. Nah, yang menjadi permasalahan ialah apakah dia sanggup untuk menyewa rumah untuk dia sendiri. Karena kalau sudah pisah ya harus mencari jalan masing-masing dan mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Iya. Nah, kalau ya memang perpisahan harus semua serba harus dimulai dari semula, dari awal, dari nol. Nah, si perempuan bisa minta tolong kepada kelurahan, ya, kepada negara Belgia melalui lurah supaya dia diberi suaka atau perlindungan karena dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia miskin, tidak bisa hidup lagi, ya. Jadi pemerintah bisa menerima dia, bertanggung jawab dan memberikan nafkah ya, karena itu yang dikasih si laki-laki tidaklah cukup. Nah, dan dia dikasih rumah ya, dicarikan rumah untuk tempat tinggal. Nah, dicarikan rumah dan diberikan juga per bulan sebagaimana seadanya, cukup untuk sehari-hari, tidak lebih dari cukup, hanya bahkan kurang. Nah, itu harus diterima, bagaimanapun harus diterima karena ya harus meminta dari mana? Dari orang tua, dari kampung. Ya di sana juga miskin, ya menikah dengan orang barat di dalam hati adalah untuk memperbaiki kemiskinan, memperbaiki hidup supaya lebih baik dari apa. Ya maaf tidak semua begitu ya, tapi kebanyakan memang begitu ya, jujur aja nggak usah hipokrit ya. Jadi negara menanggulangi dan mencarikan rumah, dan ini maksimum paling lama 2 tahun. Paling lama 2 tahun. Setahun 2 tahun ya paling lama. Nah, dicarikan juga pekerjaan buat kita. Nah, dicoba itu supaya tidak lama-lama enaknya aja makan uang dari negara. Dicoba itu mencarikan pekerjaan buat kita supaya kita juga mandiri, tidak harus dibiayai negara lagi. Nah, mereka mencari pekerjaan, disodorkan pekerjaan ke kita, dan kita tidak boleh memilih-milih, itu harus diterima. Harus diterima karena dia harus secepat mungkin keluar dari rumah yang dibiayai negara, yang dicarikan negara. Karena negara juga tidak ingin, apalagi kita orang luar ya, jangan profitir namanya itu di sini. Jadi ya, contohnya yang gampang dapat pekerjaan di sini adalah membersihkan rumah, ya, membersihkan sekolah-sekolah, membersihkan restoran, begitu ya.
pokoknya yang sedikit kasar lah dari pekerjaan yang empuk biasanya sama yang ada sekolahnya gitu ya. Beda lah. Jadi itu pun bagus juga karena rumah-rumah di sini tidaklah sekotor apa yang kita hayalkan. Biasanya kalau memang ada datang membersihkan rumah-rumah orang sekali seminggu tidak begitu kotor. Jadi bukanlah pekerjaan yang berat sebetulnya ya. Ya membersihkan rumah ya atau nyetrika juga. Nah, kadang di sini ada juga organisasi yang mencarikan orang yang bisa nyetrika ya, dan juga sebuah usaha yang bergerak di bidang kebersihan. Mereka membutuhkan yang bisa menyapu rumah dan juga mengepel dan juga nyetrika, nyuci ya, sama juga seperti di tempat kita. Tetapi orang-orang sini sama juga seperti kita, ada juga gengsinya. Orang kaya di Indonesia mana mau bekerja yang kayak gitu-gituan ya, selalu iya maaf ya. Jadi memang begitulah, di mana-mana sama saja tingkat rasa itu. Di Indonesia di mana tingkat rasa itu, oh aku bisa kayak gitu, oh masa aku bekerja begitu. Nah, kalau di sini kita tidak boleh milih ya, negara yang menentukan disodorin ke kita pekerjaan yang merasa kita aduh masa bekerja begitu, saya nggak pernah bekerja begitu. Nggak boleh. Itu harus diterima untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, memenuhi makanan kita, ya membayar listrik, membayar rumah. Nah, setelah negara yang itu namanya ada organisasi Sentrum Maatschappelijk Welzijn, yang artinya sebuah perkumpulan untuk membantu orang yang kekurangan, orang yang miskin, ya, orang yang kepepet gitu ya. Nah, seperti itu orang-orang yang datang dari luar negara masuk ke sini ditanggulangi negara. Nah, organisasi inilah yang menentukan, yang menerima orang itu, yang membayar hidupnya setiap bulan. Nah, jadi memang begitulah di sini ya. Kita selalu ditanggulangi, memang diberi kesempatan untuk bernafas sejenak sebelum kita dapat pekerjaan yang lebih layak, yang mampu untuk menghidupi diri kita sendiri. Nah, ini berlangsung tidak begitu lama ya. Kalau memang si wanitanya belum ada 5 tahun tinggal di sini, harus pulang ke kampung. Kalau hanya 1 tahun 2 tahun aja harus pulang ke kampung. Jadi begitulah di sini. Kalau ada perpisahan, si perempuan memang diberi kesempatan untuk tetap tinggal kalau dia ingin tinggal. Kalau memang pengen pulang aja ya silakan pulang. Begitu memang di sini. Nah, kalau misalnya ya masih ada anaknya, tetapi anaknya diterima oleh si laki-laki di tempat laki-laki karena dia tidak punya pekerjaan, terpaksa anak. Biasanya memang anak di sini harus si perempuan yang ya harus di depan asuhan si perempuan. Tapi kalau si perempuan tidak punya pekerjaan, anak itu harus dipelihara oleh laki-laki. Ya begitulah memang. Sangat di sini sangat terperinci semua dan tidak ditelantarkan. Sedikit banyaknya kita dibantu untuk berdikari sebelum kita bisa membiayai diri kita sendiri. Iya. Jadi ya begitulah ya. Terima kasih atas perhatiannya pendengarnya semua. Mudah-mudahan konten saya ini disenangi Anda semua. Saya Melita sudah putar. Sampai jumpa kembali. Ciao, horas jelagabe. Bye bye.